Puji Tuhan saudara, Shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di dalam program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali kami berkumpul bersama. Kembali kami rindu firman-Mu memberkati kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu menguatkan, meneguhkan setiap anak-anak-Mu. Berkati kami semua melalui firman Tuhan. Setiap hati yang lemah diteguhkan, yang susah dihiburkan. Bapa yang baik, berfirmanlah, terangi hati kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi hamba dan mengurapi setiap anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini. Sebelum kita akan bersama-sama beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, adalah topik tentang mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Berbicara tentang pertolongan, saudara, saya percaya setiap kita merindukan pertolongan daripada Tuhan. Setiap kita merindukan pertolongan yang kita terima, yang kita alami tepat pada waktunya. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, yang saudara sedang ada dalam situasi yang sulit. Saudara sedang ada dalam situasi yang berat. Mungkin saudara sedang menghadapi masalah keluarga, saudara mengalami masalah ekonomi, saudara mengalami masalah kesehatan, atau masalah-masalah yang lain, di mana saat ini saudara begitu membutuhkan pertolongan. Tetapi yang menjadi masalahnya di dunia ini saudara, ketika semuanya baik-baik, biasanya banyak orang yang dekat dengan kita. Ketika semuanya baik-baik, malah kita ada di puncak karir, di puncak keberhasilan. Biasanya banyak orang yang mendekat kepada kita. Tetapi ketika hidup kita susah, ketika hidup kita menderita, biasanya orang-orang mulai menjauh dari kita. Padahal di sanalah kita membutuhkan pertolongan. Di sanalah kita membutuhkan uluran tangan orang lain untuk meneguhkan kita, untuk menguatkan kita, menghiburkan kita, untuk menopang kita melangkah langkah demi langkah. Dan mungkin itu yang saudara sedang alami saat ini, di mana saudara membutuhkan pertolongan. Tapi di sana malah orang-orang mulai menjauh dari kehidupan saudara karena kesulitan yang saudara alami. Dan dalam situasi yang demikian, saudara jangan berputus asa. Kalau itu yang sedang saudara alami saat ini, jangan menyerah, jangan lemah, jangan berputus asa, apapun situasinya. Mungkin saudara berkata, pendeta, enggak ada lagi jalan keluar, sudah mustahil. Sudah begitu sulit, sudah begitu berat. Penyakitku sudah begitu parah. Dengar saudara, saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri orang-orang yang dikatakan tidak ada harapan lagi. Tetapi ternyata di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah sanggup melakukan mujizat. Allah sanggup melakukan perkara di tengah-tengah situasi yang dokter sendiri berkata tidak ada lagi harapan. Satu kali
Ada seorang jemaat saudara yang dokter sudah menyuruh dia pulang dari rumah sakit karena ibu ini mengalami sakit diabetes dan sudah komplikasi saudara. Dia disuruh pulang, lalu kemudian keluarga juga sudah putus asa sebenarnya, mereka juga sudah menyerah. Lalu kemudian satu kali kami datang ke rumah dan kami berdoa bersama. Saya melihat ibu ini masih begitu bersemangat, padahal waktu itu keadaannya begitu parah. Dia masih begitu bersemangat. Dia tidak putus asa dengan situasi yang dia alami. Dia tidak putus asa dengan kondisi yang berat, yang tiada harapan kata dokter. Tetapi dia masih sangat bersemangat. Dan waktu itu kami berdoa bersama, bernyanyi bersama, merenungkan firman Tuhan bersama. Dan saya berkata kepada Tuhan, saya rindu melihat ibu ini kembali duduk di kursi gereja beribadah setiap minggu. Dan benar saja saudara, mujizat Tuhan terjadi dalam situasi yang tanpa harapan. Tuhan menyatakan pertolongannya bagi ibu ini, dan ibu ini disembuhkan, dan hari ini dia bisa beribadah kepada Tuhan. Artinya apa saudara? Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam segala situasi, betapa sulit, betapapun beratnya itu, pertolongan Tuhan sanggup mengubahkan segalanya. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berharap kepada pertolongan Tuhan. Mari kita belajar bagaimana supaya kita mengalami pertolongan daripada Tuhan, dan apa yang akan terjadi ketika Tuhan menyatakan pertolongannya bagi kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita tentang pertolongan Tuhan di malam hari ini saudara adalah dari Ibrani pasal yang keempat mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Firman Tuhan akan dibahas, digali secara sistematis dan objektif, supaya setiap saudara diberkati melalui firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Ibrani pasal yang keempat mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini, di mana penerima surat ini ditegaskan kepada mereka bahwa dalam situasi yang mereka alami, mereka bisa mengalami pertolongan, dan pertolongan yang mereka alami itu adalah pertolongan daripada Tuhan. Dan pertolongan yang daripada Tuhan itu di ayat 16 ini dikatakan bahwa mendapat pertolongan kita tepat pada waktunya. Pertolongan yang dari Tuhan itu tepat pada waktunya. Dan dikatakan supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Jadi pertolongan yang kita terima daripada Tuhan itu semata-mata karena rahmat dan kasih karunia Tuhan. Artinya hari ini saudara, kalau saya ditolong oleh Tuhan, itu semata-mata karena rahmat dan kasih karunia Tuhan. Kalau saudara ditolong oleh Tuhan, itu semata-mata karena rahmat dan kasih karunia Tuhan.
bukan karena kelebihan kita, bukan karena kita seorang pelayan, kita seorang hamba Tuhan, kita seorang majelis gereja, dan sebagainya dan sebagainya. Artinya kita punya kedudukan yang sama di hadapan Tuhan, bahwa pertolongan yang kita terima daripada Tuhan itu semata-mata karena rahmat dan kasih karunia Tuhan. Itu artinya saat ini saudara, saya mau tegaskan kepada saudara bahwa saudara bisa mengalami pertolongan Tuhan karena pertolongannya itu semata-mata karena rahmat dan kasih karunia-Nya. Siapapun saudara bisa mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidup saudara. Karena pertolongan Tuhan itu bukan datang kepada orang-orang tertentu karena alasan tertentu. Tetapi pertolongan Tuhan itu datang karena rahmat dan kasih karunia Tuhan. Semata-mata karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Jika demikian, maka setiap saudara, siapapun saudara dan bagaimanapun keadaan saudara hari ini, oleh karena kasih karunia Tuhan, saudara bisa mengalami pertolongan Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan, saudara bisa mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Itu sebabnya saudara, saat ini mari kita belajar bagaimana supaya kita mengalami kasih karunia Tuhan. Oleh karena rahmat dan kasih karunia Tuhan, kita mendapatkan pertolongan daripada Dia. Dan pertolongan itu sekali lagi tepat pada waktunya. Seringkali saudara, kita berpikir bahwa pertolongan Tuhan itu tidak akan kita alami. Kita tidak ditolong oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita mengharapkan pertolongan Tuhan tepat pada waktu yang kita inginkan, tepat pada waktu yang kita rencanakan. Padahal pertolongan Tuhan itu tepat pada waktu yang Tuhan tetapkan, bukan pada waktu yang kita inginkan, pada waktu yang kita rencanakan, tapi pada waktu yang Tuhan rencanakan. Dan kalau Tuhan yang rencanakan, maka pertolongannya pasti tepat pada waktunya, saudara. Kenapa? Perbedaan rencana kita dan rencana Tuhan adalah di kemahatauan Tuhan. Kita merencanakan, kita tidak tahu masa depan. Bahkan seringkali kita kecewa dengan apa yang kita rencanakan, saudara. Kenapa? Karena ternyata apa yang kita rencanakan dan yang akhirnya kita kerjakan, ternyata itu mendatangkan malapetaka bagi kita, mendatangkan masalah bagi kita. Dan itu membuat kita kecewa. Kenapa? Kok apa yang kita rencanakan itu malah mendatangkan malapetaka bagi kehidupan kita, saudara? Karena kita tidak tahu masa depan. Kita tidak tahu hari esok. Tetapi kalau Tuhan yang merencanakan, itu pasti sesuatu yang tepat dan yang terbaik bagi kita, dan tepat pada waktunya. Kenapa? Karena Dia Maha Tahu, Dia tahu hari esok, sehingga apa yang Dia rencanakan hari ini untuk hari esok itu berdasarkan kemahatauannya, berarti itu sesuatu yang terbaik karena Dia tahu. Dia tahu 1 tahun lagi, Dia tahu 2 tahun lagi, Dia tahu bahkan sampai akhir kehidupan kita. Dan kalau rencananya yang terjadi sesuai dengan waktunya, maka itu pasti tepat pada waktu Tuhan. Itu sebabnya saudara, sekalipun terkadang pertolongan Tuhan itu sepertinya tidak seperti yang kita inginkan waktu terjadinya, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan waktu terjadinya, tidak usah kecewa saudara. Kenapa? Karena Allah yang Maha Tahu itu telah menetapkan dan telah merencanakan semuanya tepat pada waktunya, karena Dia merancangkan semuanya sesuai dengan kemahatauannya. Kemudian saudara, selanjutnya yang saya ingin kita renungkan bersama adalah bagaimana supaya kita mengalami pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya. Apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita pahami, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pertolongan daripada Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya. Saudara, dikatakan di ayat yang ke-14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah.
Baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita, sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Hal pertama yang saya ingin kita renungkan di sini, saudara, di mana penulis kitab Ibrani ini menegaskan bahwa kita sekarang mempunyai imam besar agung, yaitu Yesus Kristus. Saudara, imam besar agung, imam besar di dalam perjanjian lama, itu fungsinya adalah menjadi pengantara antara Tuhan dengan umatnya. Merekalah yang menyampaikan persembahan-persembahan dari umat Tuhan kepada Tuhan. Merekalah yang menyampaikan permohonan-permohonan dari umat-umat Tuhan kepada Tuhan. Dan kemudian mereka jugalah yang menyampaikan pesan daripada Tuhan yang mereka dengar, yang mereka terima kepada umat-umat Tuhan. Jadi imam besar dalam perjanjian lama itu adalah pengantara antara Tuhan dengan umatnya. Tetapi saudara, imam besar di dalam perjanjian lama itu terbatas karena mereka manusia yang terbatas. Dan kemudian mereka sendiri juga punya kelemahan, mereka sendiri juga adalah manusia yang berdosa. Nah, tetapi kita yang hidup dalam perjanjian baru, dikatakan bahwa kita memiliki imam besar agung. Kita juga memiliki pengantara yang menghubungkan kita dengan Bapa, yaitu imam besar agung, yang tidak seperti imam besar di dalam perjanjian lama. Imam besar agung kita adalah Allah sendiri, anak Allah sendiri. Dia tidak berdosa, dia tidak punya kelemahan, dia adalah Allah yang sempurna. Dan dialah yang menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Dan dialah yang telah mengorbankan semuanya. Dikatakan tadi saudara bahwa dia telah dicobai. Bahkan dia telah disiksa. Dia bahkan mati di kayu salib. Dia begitu menderita, saudara. Dan dialah imam besar kita. Dialah pengantara kita dengan Bapa, di mana imam besar kita adalah imam besar yang rela menderita bagi kita untuk menghubungkan kita dengan Bapa, rela berkorban bagi kita untuk menghubungkan kita dengan Bapa. Bagaimana mungkin dia tidak menolong kita, saudara, kalau nyawanya sendiri dia korbankan bagi kita? Itu sebabnya ayat 16 tadi dikatakan bahwa di dalam kasih karunia-Nya kita akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Kenapa, saudara? Karena nyawanya sendiri pun dia rela korbankan untuk kita. Dan untuk penebusan kita itu sudah dirancang dari kekekalan. Bayangkan, saudara, kalau dia sudah rancang itu dari kekekalan supaya kita ditebus, maka saat ini pertolongan-pertolongan yang kita butuhkan akan kita alami tepat pada waktunya Tuhan. Dan dikatakan, saudara, bahwa imam besar kita adalah imam besar yang bukan seperti imam besar dalam perjanjian lama, yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan umatnya, tetapi dia adalah imam besar yang merasakan apa yang dialami oleh umatnya. Bahkan dia telah disiksa, dia telah dicobai, namun dia tidak berbuat dosa. Dia telah menang dari cobaan itu, dan dialah yang menjadi pengantara kita dengan Bapa. Artinya dia telah menjadi teladan dalam kemenangan itu, dan dia juga akan membawa kita kepada kemenangan dalam semua proses yang kita alami, saudara. Tetapi hal yang saya mau tegaskan di sini, yang pertama, untuk kita mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, kita harus tahu, kita harus paham bahwa kita telah memiliki imam besar agung, yaitu Tuhan Yesus. Dialah yang menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Saudara, sehubungan dengan imam besar agung ini, ada beberapa hal yang saya mau tekankan kepada kita, bahwa kita tidak akan terhubung. Yang pertama, kita tidak akan terhubung dengan Bapa kalau kita belum memiliki Yesus sebagai imam besar bagi kita. Bagaimana kita memiliki dia sebagai imam besar bagi kita? Dialah yang menjadi pengantara bagi kita. Dan bagaimana supaya dia menjadi pengantara antara kita dengan Bapa? Kita harus percaya dengan sungguh bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita.
di mana Dia Tuhan yang telah turun dari sorga dan rela mati di kayu salib untuk menebus kita, saudara, menghapuskan dosa-dosa kita. Kita harus percaya bahwa Dialah yang telah rela berkorban bagi kita. Dengan demikian, maka Dia menjadi pengantara antara kita dengan Bapa, karena Dia menghubungkan kita dengan Bapa melalui pengorbanannya di kayu salib. Kalau kita tidak percaya bahwa Dialah Tuhan yang telah rela mati di kayu salib untuk menghubungkan kita dengan Bapa, maka kita belum punya pengantara, maka kita belum terhubung kepada Bapa, karena Dia menghubungkan kita dengan Bapa melalui jalan salib. Jadi saudara, saat ini pastikan bahwa saudara sudah percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka dengan demikian saudara sudah mempunyai imam besar agung. Dan kalau saudara sudah memiliki imam besar agung, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, maka saudara akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya, karena kita sudah dihubungkan kepada Bapa. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, sudahkah saudara mempunyai imam besar agung? Sudahkah saudara percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Dan ketika saudara percaya bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka Dia telah menjadi imam besar agung bagi saudara yang menghubungkan saudara dengan Bapa di sorga, yang menebus dosa-dosa saudara sehingga saudara layak di hadapan Bapa di sorga, yang menanggung dosa saudara di kayu salib dan menyucikan, menguduskan saya dan saudara sehingga kita layak di hadapan Bapa di sorga. Pastikan saudara sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Itu yang pertama, sehubungan dengan imam besar agung. Dan hal kedua yang saya juga mau tegaskan adalah bahwa kalau Yesus sudah menjadi pengantara bagi kita dengan Bapa, maka kita sudah terhubung langsung dengan Bapa. Nah saudara, ini banyak yang tidak dipahami oleh banyak orang Kristen, saudara. Seringkali orang Kristen dalam berdoa, dalam memohon kepada Tuhan, mengandalkan orang lain. Artinya memang tidak salah kalau kita memohon topangan doa dari orang lain. Di dalam channel video ini saudara, atau di dalam komentar video ini, saudara silakan minta permohonan doa sebanyak mungkin, silakan saja. Dan kami juga akan mendoakan saudara. Setiap hari kami mendoakan permohonan-permohonan doa di dalam channel ini saudara. Setiap hari kami mendoakan. Belum lagi saya pribadi mendoakan dan staf saya juga mendoakan. Nah saudara, artinya sekali lagi, baik ketika kita memohon doa dari orang lain, topangan doa dari orang lain, tapi itu sifatnya topangan doa. Pada intinya sebenarnya kita. Nah, yang menjadi masalah adalah banyak umat-umat Tuhan merasa atau berpandangan atau berpendapat bahwa doa orang lain lebih mujarab daripada doanya sendiri. Doa orang lain lebih sampai kepada Tuhan daripada doanya sendiri. Padahal dengar saudara, setiap kita sudah mempunyai imam besar yang sama, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang menghubungkan kita dengan Bapa. Kalau Dia menghubungkan saya dengan Bapa dan Dia jugalah yang menghubungkan saudara dengan Bapa, maka dengar, segala permohonan dan doa kita hari ini sudah didengar langsung oleh Bapa. Dan Dialah yang akan menjawab doa dan seruan kita tepat pada waktunya. Yang menjadi pertanyaannya sekali lagi saat ini, sudahkah saudara memahami bahwa Yesus telah menghubungkan saudara dengan Bapa dan saudara bisa langsung memohon kepada Bapa? Saudara bisa langsung berdoa kepada Bapa, dan doa saudara tidak lebih rendah kualitasnya di hadapan Bapa, karena Yesuslah yang telah menghubungkan saudara dengan Bapa. Artinya yang kedua yang saya mau tegaskan di sini saudara, silakan kita minta topangan doa dari orang lain. Silakan saudara minta topangan doa di dalam channel ini. Tetapi satu hal yang saya mau tegaskan kepada saudara, bahwa Yesus telah menghubungkan saudara kepada Bapa Surgawi melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan setiap saudara sudah bisa langsung memohon kepada Bapa, dan Dia siap dan Dia mendengarkan segala permohonan saudara.
Silakan minta topangan doa daripada orang lain. Tetapi hal yang utama yang saya mau tegaskan kepada saudara, bahwa doa orang lain tidak lebih mujarab daripada doa saudara. Doa orang lain tidak lebih sah daripada doa saudara. Orang lain bersifatnya adalah menopang dan membantu saudara di dalam doa. Tetapi saudara sendiri harus yakin bahwa Yesus telah menghubungkan saudara kepada Bapa, dan doa-doa saudara sendiri didengar oleh Bapa. Doa-doa saudara sendiri itu doa yang sah di hadapan Bapa. Doa yang diperhitungkan oleh Bapa, karena Yesus telah menghubungkan saudara dengan Bapa. Itu yang pertama, saudara. Saya rindu kita memahami bahwa kita mempunyai imam besar agung. Artinya kita sudah terhubung dengan Bapa. Dan setiap saat kapan saja kita bisa memohon kepada Bapa, dan yakinlah bahwa doa-doa saudara didengar dan diperhitungkan oleh Bapa. Kemudian selanjutnya saudara, setelah yang pertama kita memahami bahwa kita telah mempunyai imam besar agung, yaitu Yesus Kristus. Kemudian yang kedua di ayat 14 masih saudara, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Artinya kita harus teguh dalam iman, saudara. Iman kepada Allah kita, Allah yang peduli, Allah pencipta langit dan bumi. Iman kepada Yesus yang telah menebus kita. Iman kepada Roh Kudus yang telah memeteraikan kita. Kita percaya kepada Allah yang benar, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Kita percaya bahwa Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita percaya bahwa Dialah yang telah mengorbankan anak tunggalnya bagi kita ketika kita jatuh dalam dosa. Kita percaya bahwa Dialah yang telah mengutus Roh-Nya untuk memeteraikan kita. Kita percaya bahwa Dialah yang telah mengutus Roh-Nya untuk menuntun kita, mengajari kita di sepanjang hidup kita di dunia ini. Dan kita percaya bahwa Dialah Tuhan yang akan datang kembali untuk menjemput kita dan membawa kita ke sorga yang mulia, saudara. Artinya kita memiliki, dikatakan di sini pengakuan iman kita. Kita memiliki pengakuan iman yang benar bahwa Tuhan adalah Allah pencipta langit dan bumi yang kita percayai, dan bahwa Dia telah mengorbankan anak tunggalnya untuk menebus setiap kita, yaitu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Dan Dialah yang telah mengutus Roh-Nya untuk menebus kita. Dan Dialah yang telah menuntun kita selama perjalanan kita di dunia ini. Dan akhirnya Dialah yang akan datang kembali dan membawa kita ke sorga. Itu adalah pengakuan iman kita, saudara. Dan kita harus berpegang teguh kepada hal itu. Dan tidak boleh goyah oleh karena alasan apapun. Satu kali, saudara, saya pergi melayani ke satu tempat, satu batalion tepatnya, saudara. Dan kemudian pada waktu itu saya melayani dan saya melihat ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak hadir pada waktu itu. Lalu kemudian saya tanya pengurus, saya berkata, di mana anak-anak Tuhan yang lain? Kenapa tidak seperti biasa ramainya hadir? Lalu ia berkata, iya Pak, mereka sedang mengikuti sebuah acara, sebuah syukuran lah istilahnya. Tetapi syukuran itu tidak berbau nama syukuran itu tidak berbau Kristen, saudara. Lalu saya berkata, dan dia sebutkan bahwa tempat syukuran itu adalah di rumah Bapak Paulus. Saya kaget, kok Bapak Paulus tapi nama syukurannya tidak berbau Kristen? Kenapa, saya bilang? Singkat cerita, Bapak Paulus ini akhirnya meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus karena jabatan. Artinya dia tidak teguh berpegang kepada pengakuan iman bahwa hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya dia meninggalkan pengakuan iman itu dan beralih. Saudara,
Sekali lagi firman Allah ini menegaskan bahwa baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Apapun situasinya, apapun kondisinya, jangan pernah beralih dari pengakuan iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah menebus kita dan yang akan kembali menjemput kita. Apapun keadaannya saudara, apapun situasinya, apapun tawarannya, jangan pernah beralih dari pengakuan iman tersebut. Ada begitu banyak juga orang-orang Kristen yang karena satu penyakit, akhirnya iman mereka juga kandas. Akhirnya mereka pergi ke perdukunan untuk mencari obat. Dan dengan demikian iman mereka kandas kepada Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa Yesus sanggup menolong mereka, sehingga akhirnya mereka pergi kepada dukun. Itu sering kali terjadi saudara. Sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang sangat menyedihkan melihat jemaat-jemaat yang seperti itu, melihat orang-orang Kristen yang seperti itu. Satu kali saya kaget, ada seorang jemaat, dia berkata saudara bahwa orang tuanya adalah dukun, bapaknya adalah dukun, dan begitu banyak pasiennya dari kota, dari mana-mana, ada begitu banyak kan pasiennya. Dan satu kali dia berkata kepada saya, "Pak Pendeta, jangan kaget kalau jemaat-jemaat bapak ini ada beberapa yang masih pergi ke dukun kepada bapak saya, masih berdukun kepada bapak saya." Dan ketika dia sebutkan beberapa orang terus, memang tidak banyak, tapi ketika dia sebutkan nama-nama orang tersebut, betapa kagetnya saya. Kok masih bisa dia berdukun? Kok masih bisa? Sekali lagi, tidak berpegang teguh kepada pengakuan iman. Dan kenapa dia tidak berpegang teguh kepada pengakuan iman? Karena ada satu penyakit yang dia sedang derita dan dia tidak sanggup bertahan dalam iman oleh karena penyakit itu. Satu kali saya pergi ke rumah sakit dengan niat untuk berkunjung dan berdoa kepada seorang jemaat yang sedang mengalami sakit. Dan ketika saya sampai di sana, betapa kagetnya saya bahwa sekalipun jemaat ini sedang berobat secara medis, tetapi dia juga libatkan dukun. Karena ketika saya masuk ke dalam kamar pasien tersebut, betapa kagetnya saya ketika saya melihat di sana sedang ada praktik perdukunan kepada yang sakit tersebut. Dan ketika saya renungkan kembali, saya kaget lagi saudara. Karena saya tidak menyangka bahwa orang tersebut masih berdukun. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa melihat casingnya. Kita tidak bisa melihat orang ini sudah setia, orang ini sudah sungguh-sungguh, orang ini kelihatan rohani dan sebagainya, tapi faktanya masih berdukun. Tapi faktanya tidak sanggup berpegang teguh kepada iman. Jadi saudara, yang perlu kita lihat saat ini, apakah kita orang-orang yang berpegang teguh kepada pengakuan iman kita, yang tidak tergoyahkan sekalipun oleh masalah, sekalipun oleh tantangan, sekalipun oleh godaan, sekalipun oleh tawaran-tawaran jabatan, harta dan sebagainya, sekalipun oleh karena penderitaan, karena penyakit, kita tidak pernah bisa goyah karena kita berpegang teguh kepada pengakuan iman kita kepada Yesus Kristus. Saudara, jangan pernah goyah, jangan pernah goyah. Berpegang teguhlah kepada pengakuan iman saudara bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau saudara tidak goyah, maka dikatakan di ayat 16, kita akan mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya kita akan mengalami pertolongan Tuhan jika kita tidak lemah, jika kita tidak undur. Kemudian yang terakhir saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya? Ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita mendapatkan rahmat dan menemukan kasih karunia
untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yang pertama, kita disadarkan bahwa kita sudah memiliki imam besar yang menghubungkan kita dengan Bapa. Yang kedua, kita diperingatkan supaya kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Yang ketiga, kita diajak, saudara. Di mana dikatakan ayat 16, sebab itu marilah kita diajak. Untuk apa? Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Kita diajak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk semakin dekat dan semakin dekat kepada Tuhan, karena pertolongan kita itu ada pada Dia. Ketika kita tetap hidup dekat dengan Dia, maka kita akan mengalami pertolongan demi pertolongan. Tapi ketika kita jauh dari Tuhan, kita tidak akan mengalami pertolongan itu, karena pertolongan itu ada pada Dia. Itu sebabnya ketika kita dekat kepada Dia, melekat kepada Dia, kita akan mendapatkan pertolongan demi pertolongan tepat pada waktunya. Yang menjadi pertanyaannya hari ini adalah, sedekat apa saudara dengan Tuhan? Apakah hari ini saudara sedang menjalani hidup yang dekat dengan Tuhan? Atau jangan-jangan hari ini saudara sedang jauh daripada Dia? Hari ini kalau saudara merasa bahwa saudara begitu jauh daripada Tuhan, tangannya sedang terbuka saudara. Dia menantikan saudara, Dia menunggu saudara. Saudara ingat anak bungsu yang pergi berfoya-foya menghabiskan harta bapaknya. Tetapi pada akhirnya ketika dia mulai menderita, dia teringat kepada bapaknya dan kemudian dia berkata, aku akan kembali kepada bapa dan aku tidak akan meminta lagi aku dijadikan anak bapa. Aku akan meminta kepada dia supaya aku dijadikan budak saja. Tetapi ketika dia kembali kepada Bapa, firman Allah mencatat bahwa dari jauh bapaknya sudah melihat. Dan kemudian bapaknya berlari dan kemudian bapaknya memeluk anak itu. Artinya apa saudara? Bahwa Bapa jauh lebih rindu. Bapa sedang menantikan. Kenapa dari jauh dia sudah melihat? Karena Bapa menanti-nantikan anak ini. Bapa merindukan anak ini. Demikian juga hari ini kalau saudara sedang jauh daripada Tuhan, ketahuilah Bapa sedang menantikan saudara. Bapa merindukan saudara. Mari datang mendekat kepada Bapa. Kalau saudara datang mendekatkan diri kepada kepada Bapa, di sana saudara akan menemukan pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya. Dekatkan diri kepada Tuhan saudara. Mari kita jalani hari-hari kita, seberapa sulit, seberapa berat pun itu, kita jalani hari-hari kita dekat dengan Bapa. Karena ketika tiba waktunya, kita akan mendapatkan pertolongan kita daripada Dia. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini. Di mana pertolongan, kalau saudara dan saya membutuhkan pertolongan kita itu bersumber dari Bapa di sorga. Allah lah sumber pertolongan kita. Dan pertolongan kita itu berasal dari rahmat dan kasih karunia-Nya. Dan kalau Allah menyatakan pertolongannya bagi kita, maka kita akan mengalami pertolongan tepat pada waktunya. Dan kita juga sudah belajar saudara bagaimana supaya kita mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Yang pertama, sadarilah bahwa Yesus telah menghubungkan kita dengan Bapa. Sadarilah bahwa kita memiliki imam besar agung, yaitu Yesus Kristus, dan Dia telah menghubungkan kita dengan Bapa. Dialah yang telah menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Lalu yang kedua saudara, yang harus kita lakukan adalah kita harus berpegang teguh kepada pengakuan iman kita. Lalu yang ketiga saudara, kita harus mendekatkan diri kepada Bapa. Maka di sana kita akan menemukan pertolongan kita tepat pada waktunya. Saat ini saya mau mengajak setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini. Mari, pahamilah, sadarilah selalu bahwa Yesus adalah imam besar saudara yang menghubungkan saudara dengan Bapa. Sadarilah dan berpegang teguhlah kepada pengakuan iman kita di dalam Yesus Kristus saudara. Dan kemudian sadarilah bahwa pertolongan itu ada pada Tuhan dan kita harus mendekatkan diri kepada Dia. Seberapa dekat hari ini saudara kepada Tuhan?
Mari terapkan firman Tuhan ini, saudara, dan kemudian alami janji firman Tuhan, di mana oleh karena rahmat dan kasih karunia-Nya kita akan mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa bagi firman Tuhan yang telah kita dengar, saudara. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita datang dengan sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, di mana di dalam Engkaulah kami akan mendapatkan pertolongan kami tepat pada waktunya, ya Tuhan. Dan kami juga sudah belajar bahwa untuk kami mendapatkan pertolongan kami harus sadar bahwa Yesuslah imam besar kami yang menghubungkan kami dengan Bapa. Kami harus berpegang teguh kepada pengakuan iman kami, dan kami harus mendekatkan diri kepada Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Ajar mereka untuk menerapkan firman-Mu dalam hidup mereka. Dan Tuhan kiranya campur tangan sehingga janji-janji firman Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Berkati semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini hamba juga mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba akan menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Itu sebabnya tetaplah Engkau beserta kami, Engkau mendengar doa-doa kami. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa, ya Tuhan. Tuhan memberkati doa-doa kami, dan kami akan berdoa bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan. Tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan. Angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu,
menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan, mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit.
Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini saudara bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat.
Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang mengalami keterpurukan ekonomi mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anakmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anakmu sehingga ekonomi mereka bisa meningkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan sehingga ekonomi anak-anakmu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anakmu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anakmu sehingga anak-anakmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anakmu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu. Berkati usaha pekerjaan anak-anakmu. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anakmu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anakmu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anakmu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anakmu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anakmu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus,
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anak-Mu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anak-Mu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anak-Mu akan bersaksi di luar sana. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi. Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan,
Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara. Allah mendengar jeritan hati saudara. Bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.